Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Amartya Giri Sasmita, Faisal Bustandinar, selanjutnya ada Vina Silvia dan Firky Indriani. Kami di sini akan menguji uji normalitas menggunakan metode Lilliefors, baik secara manual maupun menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu secara manual. Simak baik-baik ya teman-teman. Untuk menghitung data sampel dengan uji Lilliefors, langkah pertama yaitu memasukkan data sebaran pada kolom XI. Contohnya di situ 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Selanjutnya kita cari frekuensinya, yaitu FI. Dengan cara melihat banyaknya data yang ada pada data sebaran. Setelah mencari FI dan XI, kita mencari FIXI. FIXI ini digunakan untuk mencari rata-rata dengan cara mengkalikan FI dikali XI. Contohnya pada baris pertama, 2 kali 2 sama dengan 4. Atau pada baris kedua, 2 kali 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mencari ZI, yaitu dengan cara XI dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Sebelumnya, rata-rata yang kita punya yaitu 5,7 dan simpangan bakunya 2,2. Contoh pada baris pertama yaitu 2 dikurang rata-rata 5,7, lalu dibagi simpangan baku yaitu 2,2. Hasilnya adalah negatif 1,70. Nah, untuk mencari luas ZI ini, yaitu dengan melihat pada tabel Z. Contoh pada baris pertama, negatif 1,70 pada tabel itu berarti 0,4554. Begitupun seterusnya. Nah, Cara memperoleh nilai FZI diperoleh dengan cara mengurangi luas Z. Perlu diperhatikan, jika ZI negatif, maka 0,5 dikurangi luas Z. Dan jika ZI positif, maka rumusnya 0,5 ditambah luas Z. Kita kembali ke soal. Kita lihat untuk yang 1-4 ini nilai ZI-nya bernilai negatif. Artinya rumusnya 0,5 dikurangi luas Z. Untuk yang pertama, karena Z-nya negatif, yaitu 0,5 dikurangi luas Z sama dengan 0,5 dikurangi 0,4554. Hasilnya 0,0446. Begitupun selanjutnya sampai ZI negatif yang keempat. Kemudian untuk ZI negatif yang kelima, itu kan sudah positif. Maka rumusnya berubah menjadi 0,5 ditambah luas Z, yaitu 0,5 ditambah 0,0596. Hasilnya 0,5596. Begitupun selanjutnya ditambah 0,5 ditambah luas Z. Kemudian untuk mencari nilai SZI dengan rumus FI dibagi total F. Untuk FI-nya ini sendiri dijumlahkan setiap perpindahan kelas. Contoh, untuk yang pertama, kelas pertama, SZI sama dengan FI dibagi total F, yaitu 2 dibagi 24, hasilnya 0,0833. Selanjutnya, untuk yang kedua, SZI yang kedua sama dengan FI1 ditambah FI yang kedua dibagi total F, sama dengan 2 ditambah 2 dibagi 24, hasilnya 0,1667. Begitupun seterusnya hingga kelas yang terakhir, dengan hasil 24 dibagi 24 sama dengan 1,0000. Kemudian untuk selisihnya, selisih FZI dikurangi SZI, tinggal dikurangi saja nilai FZI-nya dikurangi nilai SZI. Semisal untuk yang pertama, 0,0446 dikurangi 0,0833.
Hasilnya 0,0387. Begitupun seterusnya hingga yang terakhir. Karena hasil yang ini positif semua, maka tidak perlu dibuat tabel sebelahnya lagi. Tetapi jika ada yang negatif, maka bisa dikonversi menjadi positif semua. Dan kita lihat nilai yang paling besar, yaitu untuk kelas yang kelima dengan nilai FZI dikurangi SZI-nya 0,1487. Dari hasil perhitungan dalam tabel tersebut, didapat nilai L0 yang tadi 0,1487. Sedangkan dari tabel Lilliefors untuk tingkat signifikansi 0,05 dan N ataupun banyak data 24, didapat L tabelnya 0,173. Karena nilai L0 kurang dari L tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan data atau sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan memasukkan data yang telah diurutkan di Excel ke dalam SPSS. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan mengklik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, lalu klik Explore. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan data yang akan kita uji ke dividend list. Setelah dimasukkan, klik menu Option pada menu di samping. Lalu klik Normality Plots with Test. Kemudian klik Continue. Setelah kita klik Continue, klik OK. Lalu akan muncul hasil seperti ini. Nah, di dalam hasil yang dilingkari merah, itu artinya nilai signifikannya bernilai 0,200, yang artinya yaitu lebih dari 0,05. Karena nilai signifikannya lebih dari 0,05, yaitu 0,200, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.